Ya, hari ini pameran kendaraan bermotor Indonesia International Motor Show 2018 di G-Expo Kemayoran akhirnya berakhir. Selain memamerkan kendaraan 38 agen pemegang merek, di hari ini juga digelar aksi drifting dari sejumlah drifter profesional. Selain informasi tadi, kami juga hadirkan dengan informasi lain dari tanah air dan juga mancanegara. Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Hingga Minggu sore, kapal Rainbow Warrior yang bersandar di Tanjung Priok ramai dikunjungi oleh warga. Sejak 23 April yang lalu, kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace yang berbendera Belanda ini dibuka untuk umum. Meski tak masuk kategori kapal mewah, kapal berwarna hijau ini tetap menjadi idola pengunjung. Warga terlihat antusias datang untuk melihat lebih dekat kapal yang sudah berkeliling dunia dan beberapa tempat di Indonesia untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Menutup acara open boat atau naik ke kapal untuk umum, pihak Greenpeace menggelar pameran dan juga lelang lukisan. 6 karya seniman muda tentang penyelamatan lingkungan dilibatkan dalam pameran. Lukisan bertema Jakarta Art Charity Night Capturing the Essence of the Nature. Ya, koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari sudah ada di kapal Rainbow Warrior ya, ada di belakang Anda. Saya lihat ini kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace. Nah, Teddy, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan bahwa kapal Rainbow Warrior kembali berlayar ke Indonesia? Ya, selamat petang Reinhard. Ini adalah hari yang terakhir atau hari ke-7 setelah tanggal 23 April kemarin. Kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace ini berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Sebelumnya ada beberapa tempat, Reinhard, di Indonesia yang dikunjungi oleh kapal hijau ini. Seperti misalnya di Raja Ampat, Papua, kemudian juga di Bali, dan kemudian berlayar menuju Jakarta. Misi yang dijalankan oleh Greenpeace dengan Rainbow Warrior ini tentu saja mengajak masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Jakarta untuk ikut melestarikan lingkungan. Itu adalah misi yang dibawa mereka. Dan untuk di Jakarta sendiri, mereka ingin agar masyarakat Jakarta ini juga mengerti betul bagaimana menjaga lingkungan, khususnya tema yang dibawa oleh Rainbow Warrior ke Jakarta ini mengenai bagaimana masyarakat Jakarta khususnya ini untuk ikut menjaga udara yang bersih di Jakarta. Kalau kita lihat di belakang saya ini ada kapal Rainbow Warrior, ada banner besar dipasang di kapal ini bertuliskan energi bersih untuk udara bersih. Ini adalah campaign yang dibawa khusus untuk Jakarta. Karena menurut pihak Greenpeace sendiri, ini polusi di Jakarta ini cukup dalam batas yang harus menjadi kekhawatiran bersama, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintahnya. Tadi saya sempat sedikit berbincang dengan pihak Greenpeace yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah pusat dan juga pemerintah Pemprov DKI Jakarta sendiri bisa mulai mencoba energi terbarukan untuk melaksanakan setiap kegiatan ya, misalnya di gedung-gedung pemerintahan ataupun dengan berbagai jenis kegiatan lainnya yang bisa menggunakan misalnya solar panel, tidak lagi menggunakan energi-energi yang seperti sebelumnya digunakan, Reinhard. Dan untuk berbincang lebih jauh, saya akan mengajak rekan dari Greenpeace Indonesia untuk mengetahui misi apa saja yang mereka bawa ke Indonesia ini. Selamat sore, Mbak. Sore. Ya, ini Greenpeace hadir kembali di Indonesia. Ada beberapa tempat yang dikunjungi di sini. Khusus Jakarta, tadi kan disebutkan ingin ikut mengkampanyekan udara bersih di Jakarta. Apa aja yang dilakukan? Ya, jadi sebenarnya selama 1 minggu kapal ini ada di sini, di hari Selasa kita meluncurkan aplikasi yang kita sebut dengan Udara Kita. Nah, aplikasi itu adalah aplikasi yang bisa di-download langsung di handphone masing-masing setiap orang gitu ya, baik itu Android ataupun iOS gitu. Nah, aplikasi itu bisa memberikan informasi terkait dengan kualitas udara di beberapa lokasi yang ada di Jakarta dan juga Bali. Jadi memang baru 2 lokasi tersebut. Selama ini saya rasa itu bukan isu baru ya, bahwa memang udara di Jakarta kualitasnya buruk. Kita lihat ada begitu banyak masyarakat Jakarta yang di mana-mana udah pakai masker gitu. Cuma udah sampai di situ, tidak ada informasi lebih lanjut, tidak ada edukasi lebih lanjut. Kalaupun berbahayanya seperti apa, dampak kesehatannya apa, dan kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya.
kemudian dari aplikasi ini sebenarnya kita bisa mendapat begitu banyak informasi. Jadi nanti masyarakat bisa tahu bahwa udara buruk tuh nggak cuma sekedar kalau kita rasakan aja, aduh kayak udah mulai sesek nih, akhirnya pada pakai masker. Tapi ternyata bisa diukur loh, ada angkanya, ada statusnya gitu. Dan tiap status itu sebenarnya nanti kita akan memberikan informasi juga dengan potensial risk terhadap dampak kesehatannya apa. Penyakit-penyakit apa saja yang sebenarnya berkaitan sangat erat gitu ya dengan kualitas udara yang buruk. Begitu. Artinya mengajak masyarakat khususnya Jakarta ini lebih aware mengenai polusi yang ada di Jakarta. Tapi tadi saya melihat antusiasme warga Jakarta ini sampai hari terakhir masih tetap datang berkunjung ya, ada informasi bahkan angkanya sudah sampai 1.500-an warga Jakarta dan sekitarnya datang untuk melihat ke kapal yang disebut kapal hijau ini. Nah pemirsa, ini saya juga mendapatkan informasi tadi pengunjung ini disediakan minuman gratis, jus ya dari buah-buahan yang disediakan gratis, tapi para pengunjung di sini tidak diperkenankan membawa botol minum atau minuman dalam kemasan dari luar masuk ke area ini, bahkan masuk ke dalam kapal. Alasannya apa, Mbak? Ya, jadi selain juga isu polusi, isu energi, kita juga membawa isu plastik gitu ya. Kalau plastik ini permasalahannya udah kayak darurat negara lah harusnya gitu. Ada begitu banyak sekali plastik yang ujung-ujungnya juga memenuhi lautan kita. Tapi memang isu plastik ini nggak cuma sekedar regulasinya aja yang memang harus kemudian dibenahi, tetapi juga penyadaran masyarakat ya, karena itu udah jadi seperti gaya hidup, orang bawa botol kemasan kemana-mana gitu kan. Nah ini yang sebenarnya ingin kita batasi bahwa ada pola yang harus dirubah juga di masyarakat dan memang semua orang yang mau masuk ke sini nggak boleh gitu, harus. Ya, artinya plastik ini juga sudah harus difikirkan dampak lingkungannya ya, jangan terlalu menggunakan benda-benda dengan plastik. Ya, plastik sekali pakai. Oke, Mbak, terima kasih banyak informasinya. Nanti juga berlayar ke beberapa tempat lain ya setelah dari Jakarta. Semoga sukses dengan misinya. Ya, terima kasih banyak. Dan kita kembali ke studio bersama Reinhard Sirait. Baik, terima kasih Teddy Zuhari. Semoga kampanye ini betul-betul memberikan dampak ya terhadap masyarakat. Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia.